Teman pemilih, kali ini Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten akan menyajikan ulasan simulasi pemungutan dan penghitungan suara. Hal ini ditujukan agar teman pemilih bisa mendapatkan informasi tentang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada 14 Februari 2024. Pertama, tahap persiapan pemungutan suara. KPPS memeriksa TPS dan perlengkapannya, menempatkan kotak suara yang berisi surat suara untuk masing-masing jenis pemilu beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS, mempersilahkan dan mengatur pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Selanjutnya, menerima surat mandat dari saksi, pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS menjelaskan kepada pemilih tentang tata cara pemungutan suara dan pembagian tugas anggota KPPS. Nah, teman pemilih, dalam proses pemungutan suara, penggunaan hak suara pemungutan suara dapat dipantau oleh pemantau terdaftar dan diliput oleh pewarta, di mana pemantau yang melakukan pemantauan dan pewarta yang melakukan peliputan wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada Ketua KPPS. Setelah sumpah janji KPPS, kita berlanjut ke tahap berikutnya ya teman pemilih. Pertama, membuka perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dengan ketentuan membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, serta memeriksa sampul yang berisi surat suara untuk masing-masing jenis pemilu yang masih dalam keadaan disegel. Memperlihatkan kepada pengawas TPSL yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan. Menghitung dan memeriksa kondisi seluruh surat suara termasuk surat suara cadangan sebanyak 2% dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk masing-masing jenis pemilu dan memastikan kesesuaian dengan dapil. Setelah itu, memberikan penjelasan kepada pemilih, saksi dan pengawas TPS mengenai jumlah surat suara yang diterima, tata cara pemberian suara, tata cara penyampaian keberatan oleh saksi, pengawas TPS, pemantau pemilu atau warga masyarakat atau pemilih, tata cara pemantauan oleh pemantau pemilu, pembagian tugas anggota KPPS dan hal-hal lain yang diperlukan. Penjelasan tentang tata cara pemberian suara bisa disampaikan secara berkala sepanjang rapat pemungutan suara berlangsung. Nah, teman pemilih, selanjutnya kita akan masuk ke pembagian tugas kelompok penyelenggara pemungutan suara. Pertama, Ketua KPPS. Ketua KPPS sebagai anggota KPPS ke-1 mempunyai tugas memimpin rapat pemungutan suara dan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara serta menyiapkan dan menandatangani surat suara. KPPS kedua menerima dan mengurutkan surat pemberitahuan formulir, surat pindah memilih, dan KTP elektronik atau surat keterangan perekaman KTP elektronik bagi pemilih terdaftar dalam DPT, DPTB, dan DPK sebagai dasar pemilih mendapatkan surat suara sesuai jenis pemilu yang akan diberikan berdasarkan urutan kehadiran dan atau tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS. KPPS ketiga mengumpulkan surat pemberitahuan formulir, surat pindah memilih setelah pemilih mendapatkan suara yang akan dicoblos, dan atau tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS. KPPS keempat mempunyai tugas meminta kepada pemilih untuk menunjukkan seluruh jari tangan pemilih dan memeriksa tanda khusus berupa tinta pada seluruh jari tangan pemilih.
meminta kepada pemilih untuk menunjukkan KTP elektronik atau surat perekaman KTP elektronik beserta formulir model C pemberitahuan KPU, formulir model A surat pindah memilih KPU, memeriksa kesesuaian antara pemilih yang bersangkutan dengan KTP elektronik atau surat keterangan perekaman KTP elektronik yang ditunjukkan oleh pemilih. Apabila pemilih terdaftar dalam DPT, memeriksa kesesuaian nama pemilih antara formulir model C pemberitahuan KPU dengan KTP elektronik atau surat keterangan perekaman KTP elektronik dan memeriksa kesesuaian nama pemilih dengan yang tercantum dalam salinan DPT serta memberikan tanda pada kolom nomor urut pemilih dalam salinan DPT dengan menggunakan formulir model A Kabupaten Kota Daftar Pemilih. KPPS kelima bertugas meminta pemilih untuk menandatangani formulir model C daftar hadir DPT bagi pemilih yang terdaftar dalam formulir model A Kabupaten Kota Daftar Pemilih. Meminta pemilih untuk menandatangani formulir model C daftar hadir DPTB bagi pemilih yang terdaftar dalam formulir model A daftar pemilih pindahan dan namanya tercantum dalam formulir model C daftar hadir DPTB. Menuliskan nama lengkap sesuai KTP elektronik dan menandatangani formulir model C daftar hadir DPK, menuliskan nama pemilih dan jenis disabilitas pemilih yang belum tercantum dalam formulir model C daftar hadir DPTB atau model C daftar hadir DPK ke dalam formulir tersebut sesuai dengan formulir model A daftar pemilih pindahan. KPPS ke-6 mengatur dan memastikan pemilih memasukkan masing-masing surat suara ke dalam kotak suara sesuai jenis pemilu. KPPS ke-7 mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta di salah satu jari pemilih sebagai bukti bahwa pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya. Persiapan penghitungan suara. Waktu penghitungan suara di TPS dimulai setelah pemungutan suara selesai dan berakhir pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara. Dalam hal penghitungan suara belum selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara, penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara. Sebelum rapat penghitungan suara di TPS, anggota KPPS mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penghitungan suara. Sarana dan prasarana meliputi pengaturan tempat rapat penghitungan suara di TPS, termasuk pengaturan papan atau tempat untuk memasang formulir model C, hasil PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Tempat duduk KPPS, saksi dan pengawas TPS, alat keperluan administrasi, formulir penghitungan suara di TPS, sampul kertas atau kantong plastik pembungkus, segel, kotak suara serta menyiapkan kuncinya dan peralatan TPS lainnya. Penempatan pemilih, pemantau pemilu dan masyarakat ditempatkan di luar TPS. Tugas KPPS pada penghitungan suara. Ketua KPPS mempunyai tugas 1. Memimpin rapat penghitungan suara. 2. Memeriksa tanda coblos, menunjukkan dan mengumumkan hasil penelitian suara sah atau tidak sah kepada saksi, pengawas TPS, pemantau pemilu, pemilih atau masyarakat yang hadir dengan suara yang terdengar jelas. KPPS kedua bertugas membuka setiap surat suara untuk diteliti dan diumumkan oleh Ketua KPPS. KPPS ketiga dan KPPS keempat. 1. Mencatat hasil penelitian tiap lembar surat suara yang sudah diumumkan oleh Ketua KPPS ke dalam formulir model C hasil sesuai jenis pemilu dan memeriksa dan memastikan hasil pencatatan sesuai dengan hasil yang diumumkan oleh Ketua KPPS. KPPS kelima bertugas melipat surat suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh Ketua KPPS untuk masing-masing jenis pemilu. KPPS ke-6 dan ke-7 menyusun, mengelompokkan dan mengikat dengan karet
surat suara yang sudah diteliti dan diumumkan surat suara yang dinyatakan sah untuk masing-masing peserta pemilu dan surat suara yang dinyatakan tidak sah. Pencatatan hasil penghitungan suara. 1. Hasil penghitungan perolehan suara dicatat ke dalam formulir model C hasil PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Setelah dicatat dalam formulir model C hasil PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, KPPS menandatangani formulir tersebut. Dalam hal terdapat saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib dicatat sebagai catatan kejadian khusus dengan mencantumkan alasan dalam formulir model C, kejadian khusus dan atau keberatan saksi KPU. 4. Formulir model C hasil PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota yang telah ditandatangani dan diunggah ke dalam aplikasi Sirekap. Saksi, pengawas TPS, pemantau pemilu atau masyarakat yang hadir pada rapat penghitungan suara diberikan kesempatan untuk mendokumentasikan berupa foto atau video terhadap formulir model C hasil PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Nah, teman pemilih, mari gunakan hak suara kita, karena setiap suara sangat berharga. Datang ke TPS ya, Rabu 14 Februari 2024, pukul 7 sampai dengan 13.